Persebaya menerapkan permainan pragmatis, nggak apa-apa diserang terus, yang penting menang. Coach Uston sindir mantan pelatih Persebaya Aji Santoso dengan ngomong, tidak perlu main bagus, yang penting menang dan dapat 3 poin. Uston Nawawi membawa Persebaya Surabaya berada pada tren positif di BRI Liga 1 2023 per 2024. 3 laga dimainkan, 3 laga pula mampu dimenangkan Persebaya di bawah kendali Uston Nawawi. Status Uston Nawawi di Persebaya adalah pelatih caretaker. Dia menjadi pelatih sementara setelah Persebaya berpisah dengan Aji Santoso dan menunjuk pelatih baru secara permanen bagi Persebaya. Uston bukanlah sosok yang asing. Dia adalah bagian dari tim pelatih yang dikomandoi Aji Santoso. Uston juga pernah menjadi pelatih Persebaya U20 dan berstatus legenda tim saat masih bermain. Uston menjalankan tugasnya dengan sangat apik sebagai caretaker. Dia aura positif dalam tim. Di tangan Uston Nawawi, ada perbaikan yang signifikan dari cara Persebaya bertahan. 3 laga dimainkan, hanya 1 gol yang mampu dijaringkan pemain lawan. Situasi ini cukup kontras jika dibanding 6 laga sebelumnya. Bahkan pada 2 laga terakhir, Bajul Ijo mampu menjaga gawang mereka untuk tetap nirbobol. Kalau menurut saya, sepak bola yang penting hasil akhir. Diserang itu tidak ada masalah, diserang untuk menyerangkan begitu, kata Uston Nawawi. Dia mengakui bahwa ada resiko dengan cara bermain tersebut. Uston juga menyadari ada banyak kesalahan yang terjadi. Namun hasil akhir berpihak pada Persebaya. Intinya pemain belakang tidak kebobolan, tegasnya. Fakta menarik. Calon pelatih Arema FC ternyata ayah kandung Ze Valente. Walaupun nanti jadi rival, Ze harus tetap hormat pada ayahnya. Fakta menarik, pelatih baru Arema Football Club, ayah pemain Persebaya Surabaya, jadi kabar tak terduga. Sosok pelatih baru Arema Football Club bernama Fernando Valente itu adalah ayah dari pemain Persebaya bernama Ze Valente. Sebagai bagian dari tim Persebaya, Ze Valente termasuk salah satu pemain andalan Bajul Ijo di Liga 1 2023. Itu sebabnya Fernando Valente secara tidak langsung bakal jadi rival Ze Valente, putranya sendiri. Meski belum dikenalkan secara resmi oleh pihak tim, Fernando Valente kini telah tiba di Indonesia. General Manager Arema Football Club Yusrinal Fitriandi mengatakan ada sejumlah alasan dan pertimbangan pihaknya memilih pelatih asing untuk menukangi Arema Football Club. Satu di antaranya berkaitan dengan sejarah Arema Football Club yang selalu dilatih oleh pelatih asing. Ya, sejarahnya Arema ini sering dilatih oleh pelatih asing. Kalau pelatih asing dapat meningkatkan percaya diri pemain dan Arema, ucapnya kepada Surya Jumat 18 Agustus 2023. Ya, kami cari pelatih sesuai dengan kebutuhan. Kalau ngomong tim, selain taktikal, kami juga harus cari pelatih yang komplit. Intinya harus dapat mengangkat performa Arema Football Club, ujarnya. Waspada, harus hati-hati. Coach Aji Santoso bisa bajak 4 pemain Persebaya ini dan akan dibawa ke klub barunya, yaitu Persikabo 1973. Aji Santoso resmi menjadi pelatih baru Persikabo 1973 dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 per 2024. Pelatih asal Malang itu menggantikan posisi Salvador Rodriguez yang naik jabatan menjadi direktur teknik. Sebelumnya, sosok berusia 53 tahun itu sempat dirumorkan bakal merapat ke PSS Sleman dan rival Persebaya Arema Football Club. Namun tim Laskar Pajajaran akhirnya mampu meyakinkan hati mantan pelatih Timnas Indonesia U23 dan berlabuh di Persikabo 1973. Hengkang ke klub hijau Barat, Aji Santoso diprediksi turut membawa sejumlah pemain andalannya di putaran kedua. Berikut ini 4 pemain Persebaya Surabaya yang diprediksi mengikuti jejak Aji Santoso ke Persikabo 1973. 1. Reva Adi Utama. Bukan hal baru jika Reva Adi Utama merupakan pemain kesayangan Aji Santoso di Persebaya Surabaya.
Sempat berlabuh ke Madura United musim lalu, fullback asal Makassar itu kembali bereuni dengan Aji Santoso di BRI Liga 1 2023/2024. Kedekatan itulah yang membuat Reva Adi Utama yang berstatus kapten tim berpeluang besar mengikuti jejak Aji Santoso ke Persikabo 1973. 2. C. Valente. C. Valente salah satu pemain asing yang didatangkan Aji Santoso dari PSS Sleman di pertengahan musim lalu dari PSS Sleman. Pemain berkaki kidal itu menjelma sebagai jenderal lapangan tengah tim bajul ijo dan menjadi motor serangan Persebaya. Bukan tak mungkin Aji Santoso yang mengenal karakter permainan C. Valente turut memboyongnya ke Persikabo 1973. 3. Muhammad Iqbal. Mantan pemain timnas Indonesia U-Strip 19 mulai menemukan ketajaman kembali semenjak ditangani Aji Santoso. Muhammad Iqbal menjadi salah satu aset berharga Persebaya setidaknya selama beberapa musim ke depan. Meski demikian, pemain kelahiran Padang Pariaman itu juga berpeluang mengikuti jejak Aji Santoso mengingat nyaman dengan strategi yang diusung pelatih 53 tahun itu. 4. Alwi Slamet. Alwi Slamet adalah salah satu pemain kesayangan Aji Santoso di Persebaya Surabaya dalam beberapa musim terakhir. Lebih dekat dan menghargai bonek. Persebaya punya tradisi baru setelah pertandingan, yaitu mengelilingi lapangan untuk menyapa bonek. Tim Persebaya Surabaya memiliki tradisi baru usai pertandingan, yakni berkeliling lapangan usai pertandingan berakhir agar lebih dekat dengan supporter. 2 kali kemenangan di laga home usai pertandingan, para pemain Persebaya ini berkeliling Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menyapa bonek dan bonita. Usai menyanyikan lagu Song for Pride di tengah stadion, seluruh pemain dan jajaran pelatih dan ofisial mendatangi satu persatu memutar di setiap tribun. Dimulai berhenti di tribun keluarga, lalu di tribun Green North mereka berhenti menyapa dan bernyanyi bersama, lalu dilanjutkan dengan berputar dan menghampiri tribun Kidul dan berakhir di tribun Gate 21. Di laga home kedua ini, reporter Berita Jatim sempat bertemu dengan Bruno Moreira, salah satu pemain asing asal Brazil ini mengungkap rasa bahagianya. Hari ini kita dapat poin, aku sangat bahagia dan kondisiku baik-baik saja, ungkap pemain berusia 24 tahun ini usai berkeliling stadion Jumat 18 Agustus 2023. Diketahui sebelumnya sudah 2 kali ini Persebaya Surabaya meraih kemenangan di kandang pertama melawan Persita Tangerang di minggu ke-9 lalu dan melawan PSM Makassar di minggu ke-10. 2 kali pula tim asal Surabaya ini, para pemain menyapa para supporter untuk berinteraksi lebih dekat. Bahkan tak jarang pula para supporter mengabadikan momen ini, mulai merekam hingga memotret, bahkan ada yang memberikan cindera mata untuk para pemain. Persebaya menerapkan permainan pragmatis, nggak apa-apa diserang terus, yang penting menang. Uston Nawawi tidak terlalu memedulikan catatan statistik itu, apalagi timnya banyak mendapat serangan. Baginya, yang terpenting Persebaya berhasil bangkit dan akhirnya mendulang kemenangan beruntun. Sepak bola yang penting hasil akhir, diserang itu tidak ada masalah, diserang kemudian menyerang. Intinya pemain belakang tidak kemasukan, kami menang 1-0. Sepak bola hasil akhir. Main bagus kalau tidak menang juga tidak dapat 3 poin, ucapnya. PSM datang dengan status sebagai juara bertahan setelah meraih trofi Liga 1 2022/2023. Mereka menunjukkan mental juara di pertandingan ini. Sayangnya itu tidak membuat mereka membawa pulang poin. Tentunya kami sangat bersyukur karena kami tahu PSM tim yang bagus, tim juara bertahan. Terbukti di pertandingan tadi pemain kami bekerja sangat keras, kata Uston Nawawi. Saya apresiasi pemain, staf pelatih, dan seluruh tim. Secara permainan tidak ada masalah, sesuai game plan yang kami akan lakukan di pertandingan, imbu pelatih berusia 45 tahun tersebut. Secara permainan, Persebaya perlahan mulai menunjukkan peningkatan. Aliran bola terlihat lebih baik dengan Song Ui yang sebagai motor serangannya. Motivasi tim untuk menang juga kian terlihat. Posisi Persebaya naik melesat ke peringkat ke-8 klasemen sementara dengan 14 poin. Mereka sudah membukukan 4 menang, 2 seri, dan 3 kalah dalam 9 laga.